Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji serta dosen pembimbing saya. Perkenalkan, saya Aisri Lestari dengan NIM 2206091 di Prodi PGSD. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul pengembangan media flipbook melalui model problem-based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar kelas 4. Kemampuan berpikir kritis ini salah satu kemampuan yang sangat penting untuk dikembangkan pada anak jenjang sekolah dasar. Kemampuan ini membantu siswa dalam memahami informasi, menganalisis masalah, serta mengambil keputusan berdasarkan alasan yang logis. Namun, berdasarkan hasil observasi yang telah saya laksanakan pada sekolah yang menjadi tempat saya meneliti, pembelajarannya itu masih cenderung berpusat pada guru, terus si siswanya juga masih pasif dan hanya mendengarkan saja. Siswanya juga lebih banyak menerima informasi, belum terbiasa aktif bertanya, berdiskusi, maupun menyampaikan pendapatnya. Oleh karena itu, diperlukan inovasi pembelajaran berupa media interaktif, karena pada saat saya wawancara pada guru, memang di sekolah tersebut itu jarang sekali memakai media-media interaktif, terutama pada media-media berbasis digital gitu. Terus juga masih kurang memakai model-model gitu, karena kebanyakan kan diskusi, ceramah, hanya gitu. Jadi pada permasalahan tersebut saya bertujuan untuk mengembangkan media flipbook melalui model problem-based learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa yang rendah. Maka dari permasalahan tersebut, solusi yang saya tawarkan dalam penelitian ini yaitu mengembangkan media flipbook melalui model problem-based learning. Dan kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan media flipbooknya dengan model problem-based learning yang dirancang khusus untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada pembelajaran pendidikan Pancasila pada materi gotong royong, yang flipbooknya itu di dalamnya itu ada suatu cerita-cerita, ada penyelesaian masalahnya, satu masalah untuk diselesaikannya, terus ada percakapan-percakapannya, ada video animasinya, serta ada game based learningnya yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Maka tujuan penelitian yang saya laksanakan ini yaitu untuk mengetahui kelayakan dan mengetahui efektivitas media dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar, serta untuk mengembangkan media flipbook melalui model problem-based learning saya. Lalu untuk metode penelitian yang saya gunakan, saya menggunakan metode Research and Development atau R&D. Model pengembangan yang digunakan yaitu Broad and Goal yang terdiri dari 10 tahapan, mulai dari studi pendahuluan, perencanaan, pengembangan produk, validasi, uji coba, revisi, hingga tahap diseminasi. Selanjutnya untuk subjek penelitian saya laksanakan di salah satu sekolah dasar negeri Kabupaten Bandung Barat di kelas 4A sekolah dasar dengan memilih jumlah siswa 34 siswa. Untuk instrumen teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, angket, serta
tes berupa pretest dan posttest. Untuk observasi, saya observasi di kelas 4A serta wawancara kepada guru kelas 4A tersebut juga. Lalu untuk angket saya menggunakan angket validasi ahli materi, ahli media juga, serta angket respon siswa dan guru, serta angket untuk didiseminasi. Kalau untuk tes, saya menggunakan pretest dan posttest, masing-masing 10 soal, serta 5 indikator berpikir kritis dari ENIS. Serta hasil yang saya dapatkan berdasarkan hasil validasi ahli materi diperoleh persentase sebesar 93,27% dengan kategori sangat layak. Setelah mendapatkan kategori sangat layak pada validasi ahli materi, saya lanjut validasi ahli media. Nah, untuk validasi ahli media saya memperoleh persentase sebesar 98% dengan kategori sangat layak. Dari kedua hasil validasi materi beserta media menunjukkan bahwa media flipbook yang saya kembangkan sudah memenuhi aspek kelayakan isi, tampilan, dan penggunaan tanpa adanya revisi. Maka dari itu saya lanjut uji terbatas. Saya pakai 10 siswa kelas 4 sekolah dasar. Dilaksanakanlah uji terbatas tersebut dan mendapatkan respon siswa sebesar 82,5% dengan kategori sangat layak. Setelah media saya dinyatakan layak pada uji terbatas, saya melanjutkan pada uji luas. Uji luas ini saya menggunakan 34 siswa kelas 4 yang mendapatkan hasil nilai rata-rata pretest siswa yaitu 59,85, kemudian meningkat menjadi 92,32 pada pretest. Jadi terdapat kenaikan atau peningkatan dari hasil nilai pretest ke posttest. Nah, setelah itu saya ujikan pada uji Wilcoxon yang menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05, sehingga terdapat peningkatan kemampuan berpikir kritis menggunakan media flipbook sebelum menggunakan media dan setelah menggunakan media. Setelah itu saya ujikan pada uji Engen yang mendapatkan nilai sebesar 0,8036 termasuk kategori tinggi. Jadi dari hasil tersebut media saya ini efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar, karena terlihat dari nilai rata-rata pretest dan posttest sebelum menggunakan media dan setelah menggunakan media ada peningkatan. Selanjutnya saya uji diseminasi. Untuk uji diseminasi saya mendapatkan respon yang sangat baik. Jadi dari situ terlihat bahwa media flipbook melalui model problem based learning saya sesuai efektif dan layak digunakan pada kelas 4 sekolah dasar pendidikan Pancasila pada materi gotong royong. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa media flipbook melalui problem based learning dinyatakan sangat layak digunakan. Media ini juga mendapatkan respon positif dari siswa, guru, serta terbukti efektif meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar. Demikian pemaparan hasil penelitian saya. Saya mengucapkan terima kasih atas
perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi